teman-teman itu nggak meninggalkan dia dalam perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Halo, kita kembali lagi di Tanya Jiwa Podcast, kali ini di season kedua dan episode ke-12. Hari ini kita akan membicarakan salah satu topik yang mungkin nggak semua orang itu bisa paham. Nggak semua orang itu sudah memahami, nggak semua orang itu gampang menerima konsep seperti ini. Yaitu adalah konsep, bisakah tubuh kita mempengaruhi pikiran kita? Dan sebaliknya, bisakah pikiran kita mempengaruhi fisik kita? Entah itu sensasi secara fisik, apa yang kita rasakan secara fisik, sakit yang kita rasakan, dan lain-lain. Tentunya ini bisa menjadi kontroversi atau diskusi di antara kita semua. Karena ada yang percaya, ada yang enggak. Ya, dan ini saya hanya menjabarkan dari apa yang saya pelajari, dari apa yang dari ilmu psikologi itu katakan, dan juga apa yang saya alami dari para pasien saya, dari apa yang pernah saya lakukan juga. Oke, jadi simak sebentar lagi pembahasannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mind and body connection, antara hubungan antara mind, pikiran kita, dan kemudian dengan fisik kita. Dari mana itu bisa muncul hubungan seperti itu? Karena kita sering lihat, kita sering merasakan. Kalau misalnya begini, ketika kita melihat sesuatu, kita merasa takut. Melihat, bukankah itu adalah apa yang kita tangkap secara fisik? Apa yang kita, sensasi apa yang kita rasakan setelah kita melihat, itu bukankah setelah kita melakukan sesuatu secara fisik? Kemudian misalkan kita melakukan sentuhan, bukankah itu setelah kita melakukan sentuhan fisik, baru kita merasakan sesuatu di dalam diri kita? Artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan panca indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba, setelah itu kita merasakan sesuatu, bukankah itu berarti ada kaitannya antara apa yang kita rasakan secara fisik dengan apa yang kita rasakan dalam diri kita secara mental, secara psikologikal? Kurang lebih dasarnya seperti itu. Kenapa kita perlu membicarakan ini? Dan juga memang sistemnya itu nggak segampang yang tadi kita sudah jelaskan sedikit. Sistemnya itu kompleks. Mereka itu saling terkoneksi antara pikiran dan tubuh kita. Mind and body connection. Dan ini berlaku dua arah ya. Tubuh kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Pikiran kita bisa mempengaruhi tubuh kita. Dan mereka berdua itu secara konsisten terus-menerus saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya nih, ketika kita dalam kondisi tertekan, misalkan banyak tugas, banyak deadline, banyak pekerjaan, atau ada masalah dalam hidup kita, kita kan merasa stres, tertekan dalam hidup kita. Ketika kita stres, biasanya kita terkena apa? Sakit kepala, asam lambung, imun kita menurun, kita gampang kena flu. Betul nggak? Kalian juga pasti sering merasakan itu. Sehingga hal-hal seperti ini itu kita tidak bisa untuk dengan mudah menolaknya gitu. Konsep seperti ini, konsep hubungan antara mind and body. Kita nggak bisa menolak mentah-mentah seperti itu. Kalau kalian ingin menolak ini, coba berikan argumen. Mana yang kayaknya bisa untuk membantah hubungan antara mind and body ini? Kalau kalian bisa memberikan bukti yang kuat bahwa memang tidak ada hubungannya, jurnal yang sangat-sangat kuat misalnya, atau penelitian yang sangat-sangat kuat, baru saya bisa percaya. Oke, kemudian ketika orang itu mengalami rasa sakit, chronic pain gitu ya, entah karena penyakit kayak kanker, entah dia sedang menjalani kemoterapi, atau dia sedang habis kecelakaan gitu ya, kebanyakan itu mengalami bukan sakit ya,
mengalami gangguan secara mental juga, entah itu depresi, entah itu anxiety, entah itu stres kronis, macam-macam. Kalau kalian nggak percaya, coba datang ke rumah sakit kanker gitu misalnya. Dan tanyakan kepada mereka semua, kalian survei mereka semua tingkat stresnya, tingkat depresinya, tingkat kecemasannya, pasti di atas rata-rata ketika kalian survei di orang normal. Coba aja kalau kalian nggak percaya, karena itu memang ada hubungannya antara apa yang kita rasakan secara sensasi fisik dengan apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kondisi psikologi kita. Seperti itu. Ini tentunya ada hubungan juga dengan secara biologis diri kita, manusia. Tubuh manusia itu menghasilkan banyak hormon. Ada hormon stres, kortisol, ada hormon feel good, dopamin, ada hormon happy yang katanya serotonin, ya kan? Jadi hormon itu banyak sekali dalam tubuh kita dan itu bisa mengatur kondisi emosional kita. Ketika kita banyak stres, hormon kortisol dalam tubuh kita itu meningkat. Bagaimana cara kita menurunkan tingkat stres kita, tingkat kortisol kita dengan melakukan beberapa aktivitas secara fisik maupun kita membantu untuk menyelesaikan masalah psikologi kita. Pasti akan bisa menurunkan hormon kortisol tersebut, ya. Dan hormon kortisol, stres itu juga bisa mempengaruhi mempengaruhi imunitas kita ternyata. Dan ini sudah banyak penelitiannya, kalian bisa cari di internet ya. Ketika kita dalam kondisi stres, otomatis sistem imun kita itu melemah. Nah, ini sudah salah satu bukti lagi bahwa kondisi psikologi kita, kondisi mental kita mempengaruhi kondisi kita secara fisik. Ya. Kemudian, misalkan kita punya rasa takut, kita mau ujian misalnya, kayak orang ujian SIM motor, deg-degan, ya kan, cemas, takut, ya itu sudah kelihatan kan, ketika kita cemas, kita takut, jantung kita berdebar, keringat dingin, ya kan, terus kita tekanan darah juga meningkat. Artinya apa lagi itu? Ada hubungan lagi antara kondisi mental kita saat itu dengan kondisi biologi kita, biologisnya. Kita jadi semakin terjaga, semakin waspada ketika kita dalam kondisi takut gitu. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi senang pun sama. Berarti dalam tubuh kita banyak hormon kesenangan, dopamin gitu ya, hormon yang membuat kita itu merasa excited. Dopamin kita banyak gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi contoh ketika orang mengalami psikosomatis. Saya sudah sering bicarakan psikosomatis di podcast, di YouTube, di TikTok, saya sudah sering membicarakan ini. Ya, kalian bisa tonton YouTube di channel saya atau di TikTok @katapsikologi, kalian bisa cari tentang psikosomatis, sudah sering saya bicarakan. Ya. Di mana hubungan antara mind and body, tubuh kita dengan apa yang kita rasakan, kita pikirkan secara mental pun itu bisa berpengaruh. Dan psikosomatis seringkali adalah dari masalah psikologi gitu ya. Entah itu stres, kecemasan, depresi, kehilangan, kita dalam kondisi grieving, macam-macam gitu ya. Kita jadi sakit karena itu. Entah itu sakitnya ringan atau berat, itu gara-gara itu. Asam lambung, migrain, macam-macam. Kemudian kita jadi merasakan sakit di beberapa bagian tubuh padahal nggak ada. Itu berasal dari mana? Dari pikiran kita. Gitu loh, ya. Kemudian ada istilah yang namanya placebo effect. Placebo, kalian pernah dengar juga pasti, kalau orang Indonesia ngomongnya placebo effect. Di mana kita merasakan manfaat dari suatu obat, misalkan gitu ya, placebo effect. Merasakan manfaat dari suatu obat, padahal kita nggak diberikan obat itu aslinya. Kalian bisa cari eksperimennya namanya placebo. Kita diberikan obat kosong dan obat beneran. Ternyata orang yang diberikan obat kosong itu juga bisa sembuh. Kenapa? Karena dia punya pikiran positif. Ketika dia punya pikiran positif, aku sudah minum obat, aku sudah istirahat, aku besok pasti sembuh. Otomatis dia akan sembuh, bukan karena obatnya, tapi karena pikiran dia. Gitu.
Ya. Kemudian ada lawan dari placebo effect, namanya adalah nocebo effect. Nocebo effect ini lebih parah lagi, di mana orang ternyata kalau punya pemikiran yang negatif, ya berarti nanti dia nggak akan sembuh. Kalau tadi kan dia punya pikiran positif, minum obat meskipun kapsul kosong, dia sembuh. Ini sama, diberikan obat yang beneran obat nih, tapi pikiran dia nggak bakal sembuh, nggak sembuh jadinya. Dan ini sering banget terjadi pada pasien yang punya penyakit kronis gitu ya. Dia sudah datang ke dokter berulang kali, sudah dapat obat, tapi dia tetap nggak yakin kalau bisa sembuh. Pada akhirnya obatnya itu nggak ngefek. Karena dia yakin aku nggak bakal sembuh. Itulah yang namanya nocebo effect. Maka dari itu kalian ya yang punya penyakit, yang punya masalah, yang punya sedang mengalami masalah apapun gitu ya, sebisa mungkin ya jangan berpikir hasilnya itu negatif. Karena ada yang namanya law of attraction dan ada the placebo sama nocebo effect ini. Kalau kita pikirnya positif, hasilnya positif, outcome-nya positif. Kalau kita punya pemikiran negatif, outcome-nya pasti negatif deh. Percaya, coba aja. Kemudian masalah stres gitu ya, dari stres itu bisa mempengaruhi kesehatan kita secara fisik, secara mental. Ini bisa kita bantu, kita reverse dengan yoga, dengan latihan mindfulness, dengan kita lebih sadar tentang tubuh dan pikiran kita, kapan pemikiran negatif itu muncul, kita konfrontasi pemikiran negatif itu, kemudian kita lebih latih tubuh kita supaya tidak merespon terus-menerus terhadap pemikiran negatif tersebut, kita pasti akan bisa kembali seperti orang pada umumnya yang normal, yang seharusnya seperti apa. Dan terapi yang sering diberikan itu adalah cognitive behavior therapy, namanya CBT, di mana antara kognitif dengan behavior perilaku kita secara fisik itu akan diperbaiki. Caranya bagaimana? CBT itu punya suatu dari sisi kognitifnya, kognitif kan tadi, kognitif behavior. Dari sisi kognitif, orang itu akan banyak memiliki cognitive distortion namanya. Pemikiran yang nggak masuk akal atau irrational belief. Nah, itulah yang kita serang dulu, kita konfrontasi dulu, kemudian kita ubah cara orang ini merespon pemikiran irasional tersebut. Kalau tadinya dia merespon irasional tersebut dengan cara lari atau tidak berani untuk konfrontasi atau melawan, kita ubah, kita dorong dia untuk melawan pemikiran negatif, pemikiran irasional tersebut. Pasti akan terjadi perubahan dengan signifikan. Sama halnya ketika ada orang yang mengalami trauma. Trauma padahal kan secara mental, secara pengalaman, secara psikologi. Tapi badan kita itu masih menyimpan seringkali, menyimpan memori atau trauma yang kita punya. Makanya ada istilah yang namanya muscle memory. Entah itu dalam kegiatan non-trauma atau ketika trauma, badan kita itu menyimpan memori itu. Misalkan ketika kita kecelakaan gitu ya, kita jadi kalau kaget, otomatis misalkan kecelakaan mobil gitu ya, kita jadi otomatis kayak menegang gitu. Ya itu karena ada memori dalam diri kita yang masih belum kita rilis gitu. Nah, itulah hubungan lagi antara pikiran, mental dengan perilaku kita, dengan badan kita gitu loh. Ya. Apalagi ada juga salah satu fenomena yang cukup menarik, yaitu namanya adalah phantom pain. Ini mungkin akan saya bicarakan dalam satu sesi yang berbeda, dalam episode yang berbeda. Phantom pain adalah, atau phantom limbs, itu adalah satu fenomena di mana seseorang yang sebenarnya sudah, mungkin tangannya nggak ada karena mungkin akibat perang gitu, atau akibat kecelakaan, atau akibat kekerasan gitu ya. Misalkan tangannya hilang gitu. Tapi dia masih merasakan ada sakit di tangannya. Anggaplah ini dua tangan gitu ya. Ini tangan ini nggak ada. Tapi dia masih merasakan ada yang sakit di tangannya dia gitu. Padahal itu kan mustahil, nggak ada gitu loh. Tangan dia itu nggak ada. Tapi kalau misalkan diberikan tangan palsu gitu ya ke dia,
dia jadi merasakan ada sakit di situ. Ketika tangannya belum diberikan prostetik pun tetap ada rasa sakit. Itu kan sebenarnya imaginary dari pikiran dia. Orang tangannya nggak ada kok. Nah, itulah yang namanya phantom pain atau phantom limbs. Dan itu secara prosesnya nanti akan saya bicarakan dalam episode yang berbeda ya. Tapi itu hanya untuk salah satu fenomena di mana ada hubungan antara pikiran, mental, dengan perilaku kita, dengan apa yang kita rasakan secara bodily sensation atau biologik. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang ingin saya bicarakan pada kesempatan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang ingin kalian diskusikan, silakan komentar. Dan kita bangun komunitas yang bagus ya, untuk kita saling diskusi, saling komentar di kolom komentar di YouTube ini. Jangan lupa untuk like. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk subscribe untuk membantu komunitas kita, untuk membantu supaya channel ini jadi semakin informatif kepada masyarakat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi ini. Dan kita sama-sama membangun Indonesia yang sadar psikologi, dan salam sehat jiwa.